Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kalau kita ngomongin ngompol, ya ngompol itu kan terjadi pas kita tidur ya. Ini memang terjadi pada anak-anak, ya pada bayi ya karena mereka memang belum bisa mengendalikan ataupun mengontrol buang air kecilnya ya. Jadi sering ngompol. Nah itu normal ya, normal kalau bayi sering ngompol. Nah ngompol ini bisa terjadi pada orang dewasa. Nah jadi kalau orang dewasa ngompol itu biasanya hal yang tabu, hal yang memalukan ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu karena nggak ngaku. Nah ngompol ini bisa terjadi pada semua usia ya, baik bayi, anak-anak, dewasa, ya, ataupun orang tua. Jadi kita akan membahas penyebab ngompol pada orang dewasa. Teman-teman, kalau kita orang normal, ya, ini kandung kemih ya, kandung kemih kemudian terisi urin. Ya, terisi urin kemudian penuh dia. Nah, nanti kandung kemih ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Wah, ini udah penuh nih, Bos, ya. Gimana nih mau dikosongkan atau tidak? Nah, kemudian otak nanti ngirim sinyal balik ke kandung kemih. Oh, jangan nih, ini belum bisa nih kita keluarkan ya. Karena posisinya belum di tempat toilet ataupun belum di WC. Nah, itu normalnya ya. Jadi ada siklus timbal balik ya, dari kandung kemih kirim sinyal ke otak, kemudian dari otak balik lagi ke kandung kemih ya. Jadi kalau seandainya memungkinkan baru dikeluarkan, baru kencing. Nah itu normalnya. Tetapi pada orang yang ngompol ya, yang ngompol orang dewasa tadi, yaitu memiliki masalah pada siklus tadi ya. Nah makanya dia ngompol. Nah jadi ada beberapa penyebab kenapa orang dewasa itu ngompol. Yang pertama, gangguan tidur. Umumnya kalau kita orang normal ya, saat kita tidur ya nanti kan kita kandung kemihnya terisi ya, terisi dengan urin, kemudian nanti urin mengirimkan sinyal ke otak ya, kemudian kita akan terbangun ya, akan terbangun ketika kandung kemih sudah siap dikeluarkan, baru kita ke WC ya, ke toilet untuk kencing tadi. Nah pada orang yang memiliki gangguan tidur ya, misalkan sleep apnea ya, nah ini ataupun gangguan tidur lainnya, ketika urin sudah penuh di kandung kemih, ya ini akan mengirimkan sinyal kotak. Tetapi yang terjadi adalah itu malah masuk ke mimpinya, ya. Jadi dia secara tidak sadar langsung kencing di situ, makanya ngompol. Yang kedua, infeksi kandung kemih. Pada orang yang mengalami cystitis ataupun infeksi kandung kemih, ya ini bisa saja mengalami namanya ngompol. Karena pada infeksi kandung kemih ya, itu terjadi peradangan pada kandung kemihnya. Nah, jadi ketika peradangan terjadi, yaitu untuk buang air kecil secara normal, mengontrol buang air kecil secara normal itu akan terganggu. Infeksi kandung kemih yang paling sering itu disebabkan oleh bakteri E. coli ya. Nah, kemudian wanita itu lebih mudah terinfeksi dibandingkan laki-laki. Ya, karena jalan keluarnya ataupun uretranya itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih panjang, makanya wanita itu lebih gampang terinfeksi. Ketiga, kandung kemih yang terlalu aktif. Otot destruktor, jadi sepanjang dinding kandung kemih ya, tugasnya itu untuk mengosongkan kandung kemih ya agar urin keluar. Nah ini jadi misalkan kandung kemihnya udah penuh urin ya, nah ini otot ini akan berkontraksi ya untuk mengeluarkan urin. Nah, makanya teman-teman bisa kencing. Nah yang jadi masalah ada kondisi di mana otot ini ataupun kandung kemihnya terlalu aktif ya, jadi secara spontan dia meres sendiri ya. Nah jadi itulah penyebab kenapa orang bisa ngompol juga, karena kandung kemihnya terlalu aktif. Yang keempat, diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini dimana orang itu selalu berkeinginan untuk buang air kecil ya, terus-terusan buang air kecil, rasanya tuh haus terus. Pada orang yang mengalami diabetes insipidus ini, dia mengalami gangguan di saraf, untuk kemihnya itu terganggu ya. Nah itu ada kerusakan ya, sehingga untuk mengontrol buang air kecil itu juga sudah terganggu. Pada orang yang mengalami diabetes ini ya, itu tidurnya bisa terganggu. Kenapa? Karena ya jelas ya, bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil ya, kemudian juga bisa akhirnya nanti jadi ngompol. Kelima, pembesaran prostat. Teman-teman ya, prostat itu bulatan seperti di gambar, itu posisinya ya di bawah kandung kemih ya. Nah itu kan dia ada uretra nanti ya di bagian tengahnya.
Nah, ini kondisi ini bisa membesar ya, atau disebut dengan BPH pada orang dengan usia tua biasanya. Ya laki-laki, perempuan nggak ada ya, ini laki-laki. Nah, saat membesar ya teman-teman itu akan sulit untuk buang air kecil. Akan sulit untuk buang air kecil, teman-teman harus mengejan ketika ingin buang air kecil, ya pokoknya gangguan buang air kecil lah, kencing menetes. Nah, itu pada saat dia membesar. Nah, ketika dia mengecil, otot kandung kemih ini kan sudah adaptasi tadi. Ya, biasanya pada orang BPH ototnya kandung kemihnya juga menebal, ikut membesar ya. Nah, ketika BPH-nya sudah mengecil, nah karena ototnya tadi sudah membesar ya jadi nggak stabil. Nah, inilah yang jadi penyebab kenapa sering ngompol. Keenam, efek obat. Ada beberapa jenis obat yang bisa menjadi penyebab orang ngompol. Ya, biasanya obat yang digunakan untuk insomnia, obat yang digunakan untuk penenang, obat yang digunakan saat prosedur operasi. Nah, efek-efek obat tadi biasanya itu membuat tidur lebih nyenyak ya, lebih tenang. Ya, kadang orang nggak sadar ya ketika ingin buang air kecil. Nah, itulah kenapa jadi ngompol, karena tidurnya terlalu lelap. Nah, teman-teman ya, itu tadi penjelasan penyebab ngompol pada orang dewasa. Jadi ngompol itu bisa terjadi pada dewasa ya, bukan hanya anak ataupun bayi saja. Nah, itu teman-teman jangan biarkan ya, saran saya konsultasikan ke dokter, atau teman-teman bisa pakai pampers untuk orang dewasa, kan sudah ada ya, banyak yang jual. Nah, ini biar teman-teman kasurnya itu enggak jadi pulau-pulau karena ngompol tadi. Nah, kalau ada anaknya ya mungkin teman-teman alasan ya, pas jemur kasur, oh itu mungkin anaknya ngompol kata tetangga kan. Nah, tapi kalau seandainya enggak ada kan, nah ini nanti tetangga jadi gosip. Nah, oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen. Ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.